Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdizan Rosif dari kelas 12 PS1. Di sini saya akan bermonolog tentang Kapten Iri Tindian. Saya adalah Peri Andreas Tindian, atau biasa dikenal dengan sebutan Kapten Tindian. Saya adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Ayah saya bernama El Tindian, yang sehari-hari bekerja sebagai dokter darah Minahasa. Kemudian ibu saya bernama Maria Elizabeth Cornet, wanita Indonesia berdarah Prancis. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya bernama Mize Ferry dan adik saya bernama Ros Lidiati. Sejak kecil, saya sudah memiliki ketertarikan yang besar di bidang militer. Saya mulai mengenyam pendidikan sekolah dasar di Magelang, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Semarang, tempat ayah saya bertugas. Pada tahun 1958, saya mulai mengenyam pendidikan militer dengan menjadi seorang taruna di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK di Bandung. Karir saya di bidang militer dimulai dari menjadi komandan peleton Batalion Jadi Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Setahun kemudian, saya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Intelijen Negara di Bogor. Setelah tamat sekolah intelijen, saya langsung ditugaskan oleh Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat atau DPAD untuk menjadi mata-mata ke Malaysia sehubungan dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang dikenal dengan Bikora. Di situ, saya bertugas untuk memimpin sekelompok relawan dari beberapa daerah untuk melakukan penyusupan ke Malaysia. Tidak saat itu pula, saya dikenal sebagai prajurit yang berprestasi. Pada tanggal 15 April 1965, saya dipromosikan menjadi Jenderal 1 dan pengawal pribadi Jenderal Abdul Haris Nasution, menggantikan Kapten Manulang yang gugur saat menjaga perdamaian dunia di Kongo. Dan pada saat usia menginjak 26 tahun, saya menjadi salah satu pengawal termuda yang dimiliki Jenderal Abdul Haris Nasution. Sejak bertugas dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, saya menjalin hubungan yang cukup erat dengan kedua anak beliau, yaitu adik Irma Suryani dan Hendriani Sahara Nasution. Pada tanggal 30 September 1965, saya yang biasanya berada di Semarang untuk merayakan hari ulang tahun ibu harus menunda kepulangan karena harus bertugas menjadi ajudan Jenderal Nasution yang berada di Jalan Teguh Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Dan tepat pada tanggal 1 Oktober 1965, kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution diserbu oleh pasukan Cakrawirawan untuk melakukan penculikan. Pada saat itu saya sedang istirahat serta terbangun dan mendatangi sumber kegabungan, dan kemudian saya disambut dengan todengan senapan oleh pasukan Cakrawirawan. Ketika itu para pasukan Cakrawirawan bertanya, "Mana Nasution?" Serta saya selaku ajudan Jenderal Nasution melindungi pimpinan dengan berkata, "Saya Jenderal Nasution." Ketika itu juga saya langsung dibawa oleh pasukan Cakrawirawa karena saat itu pasukan Cakrawirawa mengira bahwa saya adalah Jenderal Nasution, sedangkan Jenderal Nasution berhasil kabur dengan melompat pagar di belakang rumah. Saya dibawa ke rumah piket di sebelah sumur tua yang biasa kita sebut dengan lubang buaya untuk ditahan dan diinterogasi. Sisaan demi sisaan mereka menuturkan secara berturut-turut tanpa ampun. Di sana saya bertemu Majen Raden Suprapto, Brigjen Sutoyo, dan Majen Parman yang masih hidup, serta Majen Ahmad Dhani, Brigjen DI Panjaitan, dan Majen Haryono yang sudah terbunuh. Pada saat itu, saya masih sempat menyaksikan bagaimana para jenderal-jenderal yang berhasil diculik, diinterogasi, dan kemudian dieksekusi. Setelah para jenderal dieksekusi, kemudian saya dibawa keluar dari rumah interogasi untuk kembali disiksa, dan akhirnya saya ditembak dari jarak dekat. Namun di situ saya masih dapat bergerak, sehingga membuat unit Pringgodani atau tim eksekusi merasa kebingungan dan kemudian mengacungkan pistol kembali dan menembakkannya ke arah tengkuk kepala dalam jarak kurang lebih 1 meter, sehingga hal itu membuat saya tewas seketika. Kemudian saya langsung ditarik dan dimasukkan ke sumur bersama para jenderal yang lainnya dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas, dan tangan masih terikat di belakang. Saya gugur pada usia ke-26 tahun bersama dengan para jenderal lainnya yang menjadi korban kekerasan
dalam gerakan 30 September pada tahun 1965 yang dikenal dengan G30 SPKI. Saya meninggalkan ibu dan kakak saya yang bernama Rukmini Chasmini yang rencananya di awal November nanti akan melangsungkan pernikahan. Saya dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata dan ditetapkan sebagai pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965. Inilah saya, Tere Adriastendia.